pertemuan ini atau pertemuan rutin kita hari ini dengan kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memulai pembahasan kali ini, saya ingin bertanya kepada ibu-ibu semua, apakah tabel janji diri yang ibu-ibu buat bulan lalu itu sudah diterapkan di rumah? Nah, ternyata ada yang sudah menerapkan, ada yang belum menerapkan. Yang sudah menerapkan, silahkan dilanjutkan untuk tabel janji diri nanti dan selanjutnya. Dan untuk yang belum, coba terus ya. Kita jangan pantang menyerah untuk mencoba dan menerapkannya di rumah. Nah, jadi tujuan pertemuan kita kali ini adalah tentang pembahasan pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu hamil. Nah, sebelum itu saya ingin bertanya dulu, apakah di antara ibu-ibu semua ada yang sudah mengetahui apa sih itu bantuan sosial? Nah, kalau belum, saya ingin menyampaikan apa itu bantuan sosial. Jadi bantuan sosial itu adalah pemberian bantuan berupa uang maupun barang dari pemerintah kepada individu, keluarga maupun kelompok dalam masyarakat yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga penerima manfaat. Nah, jadi bantuan sosial itu apa sih juga manfaatnya? Jadi manfaat bantuan sosial itu adalah agar terpenuhinya kebutuhan dasar KPM, entah itu dari segi pangan, dari segi pendidikan, dan ataupun dari segi kesehatan. Nah, jadi sehingga anak atau ini seperti pembahasan kita hari ini, anak usia dini dan ibu hamil itu gizinya tercukupi, anak yang dilahirkan itu tidak menderita stunting. Nah, jadi pentingnya pemenuhan gizi dalam anak usia dini dan ibu hamil. Nah, bisa dilihat dari tabel yang sudah saya bikin. Ini ada tabel zat gizi pada makanan dan fungsi-fungsinya. Yang pertama, nih di kertas berwarna biru itu ada makanan pokok atau karbohidrat. Nah, jadi fungsinya itu untuk sumber tenaga. Fungsi yang kedua itu untuk berpikir dan bekerja. Nah, itu untuk karbohidrat. Yang selanjutnya itu yang ada di kertas berwarna pink. Ini kita bisa lihat adalah lauk pauk atau protein. Nah, fungsi yang pertama itu zat pembangun sel tubuh. Yang kedua itu untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Yang di kertas warna kuning ini ada sayur dan buah-buahan, yaitu vitamin dan mineral. Jadi fungsi dari vitamin dan mineral itu, fungsi yang pertama itu membantu proses kerja tubuh. Fungsi yang kedua itu mencegah berbagai penyakit. Nah, jadi setelah ini kita akan mengidentifikasi atau mengetahui sumber bahan pangan apa saja yang ada di sekitar kita yang dapat digunakan untuk pemenuhan gizi ibu hamil dan balita. Apa yang saya sampaikan sebelumnya tentang zat gizi pada bahan makanan dan juga fungsinya. Jadi sekarang kita akan mengetahui apa sih yang termasuk dari karbohidrat, lauk pauk maupun vitamin dan mineral. Yang pertama itu dari karbohidrat dahulu. Sebelumnya saya ingin menyampaikan untuk bahan makanan ini tidak melulu bahan makanan yang bisa kita beli di supermarket. Nah, jadi bahan makanan ini dapat kita manfaatkan bahan makanan yang ada di sekitar kita. Nah, jadi seperti beras atau nasi itu sudah menjadi bahan pokok utama kita sehari-hari. Yang kedua, singkong. Nah,
Nah, singkong kan di sekitar sini juga banyak orang yang menanam. Yang kedua itu dari protein. Nih, protein yang pertama itu didapatkan bisa dari tahu maupun tempe. Yang kedua itu ikan sungai, bisa contohnya dari ikan gabus, itu memiliki protein juga yang sangat tinggi. Yang ketiga itu ada buah dan juga sayur. Nah, jadi untuk buah ini tidak melulu kita harus beli buah yang seperti apel, anggur, nah jadi buah yang kita makan itu bisa kita dapatkan di hasil-hasil alam yang ada di sekitar kita, seperti pisang, pepaya, semangka. Nah, bisa juga seperti itu. Nah, jadi untuk sayur ini kalau kangkung dan kacang panjang itu bisa kita peroleh dengan cara kita menanam sayurnya itu sendiri. Nah, jadi makanan-makanan yang dikonsumsi ibu hamil dan balita itu harus memenuhi dari semua gizi yang sudah saya jelaskan di dalam isi piringku. Nah, jadi yang pertama itu harus ada karbohidrat. Yang kedua itu harus ada protein atau lauk-pauknya. Yang ketiga itu itu juga harus ada vitamin dan juga mineral, dan itu bisa didapatkan dari sayur dan juga buah. Nah, di sini ada 10 pesan menu gizi seimbang. Yang pertama, syukuri dan nikmati aneka ragam makanannya. Nah, jadi yang kedua itu banyak makan buah dan juga sayur. Buah dan sayur itu bisa kita peroleh di hasil alam di sekitar kita. Yang ketiga, biasakan konsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Tidak melulu harus mengkonsumsi ikan, salmon, daging sapi. Di tahu dan juga tempe itu juga mengandung protein yang sangat tinggi. 4. Biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Yang kelima, batasi konsumsi pangan manis, asin, dan juga berlemak. Yang keenam, biasakan sarapan pagi. Yang ketujuh, biasakan minum air putih yang cukup. Yang kedelapan, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. Yang kesembilan, biasakan membaca label pada kemasan pangan. Yang terakhir, cuci tangan pakai sabun dan air bersih yang mengalir. Nah, jadi ini adalah 10 pesan menu gizi seimbang. Nah, jadi saya harap ibu-ibu di sini nanti dapat melaksanakan 10 pesan ini ya. Nah, jadi tentang cara memasak makanan yang sehat itu sangat sederhana. Nah, jadi pertama ibu-ibu bisa merebusnya, bisa menumis, bisa memanggang. Nah, kenapa diberitahukan dengan cara seperti itu? Karena agar gizi dalam tiap-tiap makanan yang kita masak itu tetap utuh. Nah, jadi selain cara memasak makanannya, itu juga perhatikan kebersihannya. Yang selanjutnya itu tidak ada penambahan penyedap rasa. Nah, jadi khusus untuk MPASI bisa ibu-ibu perhatikan tekstur makanannya, sesuaikan dengan umurnya agar makanan tersebut mudah dicerna anak-anak ibu sekalian. Dan saya berpesan untuk hindari penggunaan minyak yang berlebih, karena itu tidak bagus untuk tubuh kita sendiri.
agar gizi anak itu dapat terpenuhi secara seimbang. Nah, jadi itu untuk bayi yang usianya sudah memasuki 6 bulan. Dan untuk ibu hamil, kenapa sih harus mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang? Agar untuk memastikan janin yang dikandung itu lahir dengan sehat dan tidak menderita stunting. Nah, dari penyampaian saya ini, apakah ibu-ibu sudah siap untuk melaksanakannya di rumah? Nah, jika ibu-ibu sudah siap untuk melaksanakannya di rumah, kita akan membuat, atau saya akan meminta ibu-ibu semua menuliskan apa-apa saja yang akan ibu-ibu lakukan di rumah dalam mempraktekkan materi yang sudah saya sampaikan kali ini. Itu ibu-ibu bisa tulis di tabel janji dirinya masing-masing. Nah, jadi kalau sudah ditulis di tabel janji dirinya masing-masing, nanti di pertemuan selanjutnya akan kita lihat apa-apa saja yang sudah ibu-ibu penuhi, apa-apa saja yang belum ibu-ibu penuhi. Nah, karena materi yang saya sampaikan sudah habis, nah jadi saya kiranya ingin menutup pertemuan hari ini dengan ucapan alhamdulillah, dan saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang sudah hadir hari ini. Tetap sehat, tetap semangat, tetap makan makanan gizi yang seimbang. Kita cegah stunting dari